Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan sayyidush syuhur wa syahru mubarak wa farada alaina siyam fi syahri Ramadan li ajli taqwa wa syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa syahru Ramadan alladzi anzalnahu fi lailatul qadr. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil kulli shin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalu malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taharru lailatul qadr fil ashril awakhir min Ramadan. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitul Mukminin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita telah memasuki akhir dari likur kedua dari bulan Ramadan, hari ke-20 Ramadan. InsyaAllah besok malam kita telah memasuki awal dari likur akhir Ramadan, 21 Ramadan. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat mengakhiri Ramadan ini dengan mendapat derajat takwa la'allakum tattaqun. Masyarul hadirin, salah satu alasan kenapa bulan Ramadan disebut sebagai sayyidus syuhur, penghulu dari segala bulan, raja dari segala bulan, pemimpin dari segala bulan. Karena Allah memilih Ramadan sebagai ada satu malam yang nilainya lebih dari 1000 bulan, yang disebut sebagai Lailatul Qadar. Dan Al-Quran bertanya, apa itu Lailatul Qadar? Lalu Al-Quran menjawab, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu nilainya lebih dari 1000 bulan atau sama dengan 1000 bulan. Kalau kita menghitung 1000 bulan dibagi 12 bulan setiap tahun, maka 83 tahun, 3 bulan, 3 hari, 3 jam, 3 menit, 8333 dan seterusnya. Dalam beberapa riwayat dijelaskan bahwa asbabul nurulnya hadis ini, asbabun nuzulnya karena Al-Quran. Asbabun nuzulnya ayat ini karena para sahabat gelisah mengingat umur umat terdahulu itu panjang-panjang. Berarti kalau panjang umurnya banyak ibadahnya. Maka Nabi menjawab dengan ayat ini. Al-Quran menjawab dengan ayat ini. Jangan khawatir ya sahabat, karena nanti ada Lailatul Qadar, dia umurnya 83 tahun lebih. Masyarul hadirin, ada beberapa ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menggapai atau menembus, bahasa saya menembus Lailatul Qadar. Karena tadi ayat dan hadis yang saya kutip awal dari ceramah ini, ada ayat yang menjelaskan bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami yang menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar.
berarti ada Lailatul Qadar. Karena itu orang-orang Timur Tengah itu memperingati nuzul Quran bukan tanggal 17 Ramadan, yaitu pada tanggal 27 Ramadan. Timur Tengah pada sekarang ini sangat ramai di Mekah karena pada akhir Ramadan. Tetapi Indonesia kita memperingati nuzul Quran itu 17 Ramadan. Saya membaca sejarahnya ketika Presiden Insinyur Soekarno bertanya kepada Profesor Hamka, kapan kita memperingati nuzul Quran? Profesor Hamka menjawab 17 Ramadan. Ada kaitannya dengan 17 Agustus yang memang jatuh pada bulan Ramadan, walaupun tidak 17 Ramadan. Jadi orang Indonesia memperingati 17 Ramadan itu adalah hari nuzul Quran. Satu di antara hari-hari besar di negara kita. Nuzul Quran, Isra Miraj, Maulid Nabi, kemudian Idul Fitri, Idul Adha. Ya, kebetulan saya pernah menjadi dirjen di Masjid Islam. Jadi kegiatan itu menjadi kesibukan kami di antara kegiatan-kegiatan keislaman di Indonesia, baik yang dilaksanakan di Istana Negara maupun di Istiqlal. Hanya saja memudar ketika presiden kita sebelumnya yang pindah-pindah tempat kegiatan keagamaannya. Berbeda ketika Pak SBY menjadi presiden, itu selama 20 kali di Istiqlal karena 10 tahun dan 2 kali setiap tahun hari raya. 20 kali. Beliau menyatakan kepada saya, alhamdulillah Pak Dirjen, saya 20 kali saya di Istiqlal merayakan Idul Fitri maupun Idul Adha. Kalau modelnya Pak Jokowi, pembahagian kurban di mana-mana dan dia pindah-pindah masjid dan mewakilkan kepada wakil presiden baik Pak JK maupun Pak Ma'ruf Amin, guru kita. Masyarakat hadirin, kembali kepada Lailatul Qadar. Kalau dikaitkan Lailatul Qadar itu karena turunnya Al-Quran yang pertama kali dari Allah ke Lauhul Mahfuz, maka setelah wafatnya Nabi tidak ada lagi Lailatul Qadar. Karena itu Ibnu Hajar Al-Asqalani meriwayatkan 46 riwayat tentang waktu-waktu terjadinya Lailatul Qadar. Satu di antaranya menjelaskan bahwa Lailatul Qadar itu tidak ada lagi karena wahyu Allah tidak ada lagi. Tetapi kan Nabi menyuruh kita mencari Lailatul Qadar. Taharru Lailatul Qadar fil witri minal ashri min akhir Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil 10 terakhir Ramadan. Berarti ada Lailatul Qadar. Karena tidak mungkin Nabi menyuruh kita mencari Lailatul Qadar kalau tidak ada yang mau dicari. Oleh karena itu, Profesor Quraisy Shihab menjelaskan ayat ini bahwa kata-kata inna anzalnahu itu anzalnahu fil mudhari. Fil mudhari itu berlangsung sekarang dan akan datang. Berarti ada Lailatul Qadar. Hanya saja apakah sama waktu turunnya Al-Quran dengan Lailatul Qadar yang disuruh kita mencarinya? Tentu bobotnya berbeda. Profesor Kiai Aliafi menjelaskan bahwa Immalih sama dengan peringatan 17 Agustus 1945. Diperingati sama dengan setiap tahun kita peringati. Berarti ada itu Lailatul Qadar. Jangan khawatir, ma'asyiral hadirin. Apa yang diperhatikan oleh Rasulullah yang dicontohkan kita untuk mencari Lailatul Qadar? Pertama, giatkan tetap salat tarawih. Nanti saya ujungnya akan menjelaskan kenapa Lailatul Qadar di akhir Ramadan. Kenapa bukan di awal Ramadan? Kenapa bukan pertengahan Ramadan? Kenapa akhir Ramadan? Taharru Lailatul Qadar fil witr asya.
Asyrul awakhir, 10 terakhir. Yang pertama, Nabi meminta kita atau menyuruh kita untuk salat tarawih berjamaah. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wa man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan salat karena iman dan ingin memperoleh pahala dari Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Qama itu menurut An-Nawawi adalah salat tarawih. Karena itu salat tarawih adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat terpuji, sama dengan hari raya Idul Fitri, Idul Adha, itu semua adalah sunnah muakkad. Salat tahajud sunnah muakkad. Sedikit lagi menjadi wajib. Sedikit lagi menjadi wajib. Jadi sunnahnya itu nilainya tinggi. Jadi kita diperintahkan untuk salat tarawih. Dan menurut Ibnu Munzir, yang dimaksud dengan diampuni dosanya yang telah lalu adalah baik dosa besar maupun dosa kecil, atau sebaliknya, baik dosa kecil maupun dosa besar. Yang kedua, menurut An-Nawawi, yang dimaksud diampuni dosanya yang telah lalu hanyalah dosa kecil, karena dosa besar hanya bisa diampuni kalau kita taubatan nasuha, taubat yang sempurna. Itu yang pertama yang diperhatikan oleh Nabi untuk menggapai Lailatul Qadar. Yang kedua, kalau masuk bulan Ramadan, Nabi itu akhir Ramadan ya, Nabi itu memperpanjang salat malamnya. Nabi memperpanjang salat malamnya. Jadi kita biasa mendengar riwayat yang mengatakan bahwa Nabi itu kadang bengkak-bengkak kakinya karena melaksanakan salat malam. Ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dahalal asyru shazza mizrahu wa haya lailahu wa yakada ahlahu. Apabila sudah masuk 10 Ramadan, 10 akhir Ramadan, Nabi itu mengencangkan tali pinggangnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya. Ada yang memaknai sya'za misrahu itu adalah makna majazi. Mengencangkan tali pinggangnya, ya menguatkan dirinya. Tapi ada yang mengatakan itu makna sebenarnya sya'za misrahu, Nabi itu betul-betul ikat, betul supaya tidak melor ketika sholat. Menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Itu terjadi pada 10 terakhir Ramadan. Yang ketiga, amal untuk menggapai Lailatul Qadar adalah iktikaf. Akafa itu berarti memenjarakan diri, mengisolasi diri, menghindarkan diri dari hiruk pikuk yang bisa mengganggu dalam beribadah. Dan dilaksanakan di masjid. Kenapa di masjid? Tempat yang suci, menghindarkan diri dari pemikiran-pemikiran dunia yang lebih luas, memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, dan merenungi diri sendiri. Itu mulai malam besok. Indah sekali sini, kita iktikaf, berdiam diri di masjid. Nabi mempraktikkan dirinya, mengajari kita untuk beriktikaf. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan
hatta tawaffahu Allah summa ittikafa azwajuhu min ba'dihi. Nabi melakukan itikaf pada 10 Ramadan hingga beliau wafat. Lalu itikaf itu dilanjutkan oleh istri-istri beliau setelah Nabi wafat. Yang sejatinya sebagai umatnya kita juga melakukan itikaf. Sudahlah 11 bulan kita hirup pikuk dengan dunia kita. Kemudian di akhir Ramadan kita disunatkan oleh Nabi untuk berdiam diri banyak di masjid. Alangkah indahnya masjid kita ini. Isilah dengan melakukan itikaf. Yang keempat adalah yang diajarkan Nabi untuk menggapai Lailatul Qadar adalah tilawatul Quran. Salah satu juga keutamaannya Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Karena diturunkan di bulan Ramadan, maka sangat disunnahkan kita untuk banyak membaca Al-Quran. Itu dilakukan oleh para sahabat dan seterusnya, bahkan menurut riwayat Imam Syafi'i itu menamatkan bacaan Al-Quran sampai 60 kali dalam sebulan itu. Berarti 2 kali tamat setiap hari. Masya Allah. Ya sudahlah, kalau kita tidak mampu seperti itu, cukup janji 1 tahun 1 bulan ini 1 bulan ini adalah sekali tamat. Waktu saya pertama diperintahkan oleh menteri untuk meluncing one day one juice, saya yang meluncing pertama. One day one juice di Istiqlal. Itu penekanannya 1 juz 1 hari. Dan menjadi viral. Karena itu kan yang hadir di Istiqlal itu hampir seluruh utusan dari seluruh Indonesia. Satu di antaranya utusan dari Yogyakarta. Mahasiswa itu yang ikut one day one juice itu menyewa satu gerbong kereta api. Dan menjadi viral karena satu gerbong itu semua membaca Al-Quran. Menjadi viral waktu saya resmikan namanya one day one juice. Berikutnya adalah yang keenam, yang diajarkan oleh Nabi untuk menggapai Lailatul Qadar adalah membaca Sayyidul Istighfar, induknya istighfar ketika kita sahur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta ana ahdika wa ana ala abdika mastata' fa inni faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu adalah Sayyidul Istighfar yang dibaca ke kita ketika sahur. Yang terakhir adalah bersedekah. Sedekah adalah ibadah ritual yang harus dibarengi dengan ibadah sosial. Suatu ketika Anas bin Malik bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyu sadaqatin afdal?" Sedekah apa yang paling afdal? Nabi menjawab, "Afdalus sadaqah sadaqah fi Ramadan." Sebaik sedekah, seutama sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Tidak ada kesempatan lain ya, masyarul hadirin, untuk membawa takjil di masjid ini kecuali di bulan Ramadan. Nggak ada pengumuman siapa yang membawa buka puasa hari ini di sini, nggak ada selain di bulan Ramadan. Pada saat inilah, kesempatan inilah yang sangat peluang kita mendapat pahala yang besar dengan memberi sedekah, memberi makan kepada orang yang berbuka sebagai
kegiatan untuk menggapai Lailatul Qadar. Masyaallah hadirin, kalau ada tadi pertanyaan, masih ada Lailatul Qadar? Sudah terjawab, masih ada Lailatul Qadar. Pertanyaan berikutnya, kenapa hadis Nabi menyuruh kita mencari pada akhir Ramadan? Karena Nabi tahu betul umatku di akhir zaman motivasi beragamanya di bulan Ramadan itu hanya di awal Ramadan. Sementara orang yang mendapat Lailatul Qadar adalah orang yang semakin banyak ibadahnya, jiwanya semakin tentram. Untuk mendapatkan ketentraman itu adalah kegiatan yang berulang-ulang kita lakukan. Kegiatan yang berulang kita lakukan mulai awal, pertengahan, sampai akhir. Di dalam disertasi saya menembus Lailatul Qadar itu, saya umpamakan pemain bola. Ada babak penyisihan, ada babak semifinal, dan ada babak final. Babak final itu adalah mereka yang senantiasa melaksanakan kegiatan Ramadan mulai awal, pertengahan, sampai akhir. Itulah yang kemudian dapat mencapai namanya penemuan jati diri sebagai seorang muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ujung salat kita, salat dan puasa kita di bulan Ramadan adalah untuk mencapai namanya manusia paripurna, la'allakum tattaqun, yaitu orang yang mencapai derajat muttaqin. Itulah yang kita harapkan sehingga kita disebut sebagai orang yang memperoleh Lailatul Qadar. Penelitian saya tidak ada itu tanda-tanda Lailatul Qadar, angin hembus kencang, air membeku, pohon merunduk, nggak ada hadisnya. Nggak ada hadisnya. Ya. Jadi jangan terlalu memusatkan diri mencari tanda-tanda fisiknya. Padahal Lailatul Qadar itu ada di sini. Ada di jiwa kita masing-masing, menjadi tenang setelah Lailatul Qadar, dan praktek-praktek Ramadan yang kita lakukan sebulan penuh berpengaruh besar untuk bulan-bulan berikutnya. Jadi saya meneliti hadis 102 hadis tentang Lailatul Qadar, dan ketika saya selesai doktor, keluar di koran di Jakarta, Doktor Lailatul Qadar. Ya, sama dengan ketika Profesor Arifuddin Syawidu almarhum selesai doktornya membahas tentang kafir, keluar di Tempo Doktor Kafir. Padahal dia menjelaskan tentang orang muslim bisa menjadi kafir karena dia kufur nikmat, tidak mensyukuri nikmat Allah. Masyaallah hadirin, mari kita berdoa. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa menggapai Lailatul Qadar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaqal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla wa rahmatan inda al-maut. Allahumma khawwil 'alaina fi sakratil maut wan najati min nar wal afiyah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf bila ada hal-hal yang kira. Allahumma wa min tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.